Pengertian air. Air adalah substansi penting yang bertindak sebagai pelarut universal untuk reaksi biokimia, media transportasi zat gizi, pengatur suhu tubuh, pelumas, dan pelindung organ. Air membentuk sekitar 50-70% dari berat badan manusia dan berfungsi sebagai vital untuk semua proses kehidupan. Struktur air atau H2O. Air adalah senyawa kimia yang tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Struktur khas air memberikan sifat fisik dan kimia yang sangat penting bagi kehidupan. Yang pertama, bagian A, yaitu komposisi molekul, di mana rumus kimia yaitu H2O. Atom oksigen terletak di pusat, diikat oleh 2 atom hidrogen melalui ikatan kovalen polar. B. Sifat ikatan. 1. Ikatan kovalen polar terjadi karena perbedaan elektronegativitas antara H dan O. Oksigen menarik elektron lebih kuat, menghasilkan kutub negatif di O dan kutub positif di H. 2. Ikatan hidrogen atau hydrogen bonding terjadi antar molekul air. Meskipun lemah, jumlahnya banyak sehingga memperkuat sifat air seperti didih tinggi, tegangan permukaan tinggi, kapasitas panas tinggi, hingga air yang berperan sebagai pelarut universal. Ketiga, bentuk geometri molekul. Bentuk bengkok atau V-shape bebas pada oksigen. Struktur ikatan menciptakan struktur muatan yang tidak simetris. Berikutnya, kita masuk pada sifat fisik unik air. Yang pertama, pelarut universal karena sifat polar. Yang kedua, memiliki tegangan permukaan tinggi, memungkinkan serangga berjalan di atas air. Yang ketiga, densitas maksimum 4 derajat Celcius, sehingga es mengapung dan melindungi kehidupan akuatik. Yang keempat, panas jenis tinggi, membantu stabilisasi suhu tubuh dan lingkungan. Dan yang kelima, kohesi dan adhesi kuat, mendukung kapilaritas pada tumbuhan dan jaringan tubuh. Berikutnya ada fungsi air dalam tubuh manusia. Air memiliki peran vital dalam seluruh proses biologis. Sebagian besar komponen sel dan jaringan terdiri atas air. Ada fungsi umum yang pertama sebagai pelarut utama, yaitu melarutkan mineral, vitamin, glukosa, hormon, dan zat metabolit. Yang kedua, ada medium semua reaksi kimia tubuh, yaitu reaksi enzimatis, pencernaan, dan metabolisme berlangsung dalam lingkungan berair. Dan yang ketiga, ada transportasi zat, yaitu membawa oksigen melalui darah dan mengangkut nutrisi dan sisa metabolisme. Fungsi fisiologis. Yang pertama, air berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Mekanismenya melalui keringat dan perpindahan panas. Air mampu menyerap panas yang tinggi tanpa menyebabkan perubahan suhu tubuh yang besar, sehingga tubuh tetap stabil meskipun kondisi lingkungannya yang berubah. Selanjutnya, air berfungsi sebagai pelumas dan bantalan. Air membentuk berbagai cairan penting seperti cairan sinovial pada sendi, cairan serosa di rongga tubuh, air mata, lendir, hingga cairan cerebrospinal. Semua cairan ini membantu melindungi organ, mengurangi gesekan, dan menjaga kenyamanan gerak. Kemudian, air membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan osmosis. Air berperan dalam mengatur tekanan osmotik, volume darah, dan tekanan darah. Keseimbangan ini penting agar sel-sel tubuh dapat menerima nutrisi dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dengan baik. Nah, yang terakhir, air menjadi pembentuk struktur sel, di mana sitoplasma sel tersusun sekitar 70 hingga 90% dari air. Kandungan air ini membantu mempertahankan bentuk sel serta menjaga fleksibilitas membran sehingga sel bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Berikutnya, kita masuk dalam klarifikasi air. Air dapat diklarifikasikan dari berbagai perspektif, mulai dari fisiologi tubuh hingga kualitas lingkungan. A. Berdasarkan lokasi dalam tubuh. Yang ke-1, air intraseluler terletak di dalam sel yang berjumlah
2/3 total air tubuh yang mengandung ion seperti K+, Mg2+, dan fosfat. 2. Air ekstraseluler yang berjumlah 1/3 total air tubuh terdiri dari cairan intraseluler antara sel plasma darah, cairan transseluler, cairan sinovial, vitreus, mata empedu, dan cairan pencernaan. D. Berdasarkan sumber perolehan. Yang ke-1, air minum, sumber utama yang dikonsumsi secara langsung. Yang kedua, air dalam makanan, terkandung pada sayur, buah-buahan, sup, dan makanan berair lainnya. Yang ketiga, air metabolik, air yang dihasilkan dari tubuh mulai oksidasi nutrisi. Lemak menghasilkan paling banyak air. C. Berdasarkan kualitas dalam kesehatan lingkungan. Yang ke-1, air bersih untuk mandi, mencuci. Yang kedua, air minum layak konsumsi, bebas mikroba dan zat berbahaya. Yang ketiga, air permukaan, sungai, danau. Yang keempat, air tanah, sumur mata air. Yang kelima, air hujan relatif murni namun bisa tercemar. Yang keenam, air laut kadar garam tinggi. Metabolisme air. Metabolisme air mencakup cara tubuh mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan mengeluarkan air. Proses ini dijaga agar tetap seimbang. A. Intake atau asupan air. Sumber utama air untuk tubuh: 1. Air minum 1,2 sampai 2,0 liter per hari. 2. Makanan 0,6 sampai 1,0 liter per hari. 3. Air metabolik 0,2 sampai 0,3 liter per hari. Oksidasi lemak menghasilkan air paling banyak. B. Distribusi air dalam tubuh 60-70%. Berat badan adalah air. Proporsi dipengaruhi usia, jenis kelamin, lemak tubuh. Contoh, bayi 70-80%, dewasa kurang lebih 60%, lansia 50%. C. Pengeluaran air atau output. Cara tubuh kehilangan air: 1. Urin 1-1,5 liter per hari. 2. Keringat 0,5 sampai 1 liter per hari, lebih pada aktivitas tinggi. 3. Pernapasan kurang lebih 400 ml per hari. Feses kurang lebih 100 sampai 200 ml per hari. Regulasi keseimbangan air. Keseimbangan air dikendalikan oleh sistem hormonal dan organ seperti ginjal, otak, kulit, dan paru-paru. 1. Hormon EDH, antidiuretik hormon, dihasilkan oleh hipotalamus, fungsi meningkatkan reabsorpsi air di ginjal. Jika kurang, urin banyak, diabetes virus. 2. Hormon aldosteron, mengatur reabsorpsi natrium. Air ikut kembali tubuh mengikuti natrium. 3. Sistem RAS, renin-angiotensin aldosterone system, aktif ketika tekanan darah turun, meningkatkan rasa haus, meningkatkan reabsorpsi air, dan enam. 4. NEP, atrial neurotrophic peptide, mengeluarkan natrium dan air melalui urin, bekerja kebalikan dari RAS.